Kalau kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yang disingkat dengan DP3AP2KB itu mungkin sudah beberapa kali kita lakukan sosialisasi, tapi mungkin tidak mengkhusus karena ini seperti yang disampaikan dari dari visum ya. Ini merupakan barang baru. Yeah. Jadi secara mendetail, secara umum sudah disampaikan mungkin melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, melalui sosialisasi ke Karang Taruna, ke PKK, itu sudah diinformasikan bahwa kekerasan saat ini bukan menjadi kebiasaan. Apapun itu akan ada hukumnya. Dan kami dari DP3AP2KB dari tahun 2018 kita sudah ada unit pelayanan namanya UPTD PPA, itu sudah terbentuk. Dan dari UPTD PPA itu kita memberikan layanan memiliki 6 fungsi layanan. Salah satunya pengaduan dari masyarakat. Mungkin kalau dari kasus dari Polda itu juga banyak, dari UPTD juga lumayan pengaduannya, mungkin karena itu akibat dari kita melakukan sosialisasi. Jadi masyarakat sudah mulai terbuka, sudah mulai berani mengadukan kasusnya, sehingga tren peningkatan kasusnya itu seolah-olah menjadi tinggi. Gitu loh. Itu mungkin jadi kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang kekerasan itu bukan merupakan hal yang tabu lagi. Jadi kita bersama-sama melaporkan sehingga dapat penanganan yang lebih jelas. Tidak perlu takut, kami dari UPTD PPA siap menerima pengaduan dan melakukan pendampingan. Itu tadi pertama pengaduan masyarakat. Kemudian ada pengelolaan kasus. Itu juga ada beberapa tenaga di UPTD PPA. Kita memiliki 5 konselor, 3 konselor hukum, 2 psikolog. Itu ada juga tenaga administrasinya. Jadi siapapun yang datang kita pasti layani dan dampingi dan ditangani. Itu. Kemudian ada lagi penjangkauan korban. Penjangkauan korban itu apabila ada yang melapor ke kita, itu di asesmen laporannya. Kemudian apabila perlu penanganan itu akan didatengin, istilah kami home visit ataupun misalnya dengan mendatangkan mereka. Ditindaklanjuti lah ya, Bu, ya. Betul. Kemudian apabila dari kasus itu ada mediasi, kita mungkin pertemukan antara pelapor dan korban, itu kita mediasi, dicarikan solusi apa sebaiknya dilaksanakan. Kemudian ada lagi penampungan sementara. Kalau penampungan sementara ini kita bekerja sama dengan yayasan melalui dinas sosial, gitu. Sehingga apapun kasusnya masuk itu sudah dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian yang terakhir pendampingan korban. Pendampingan korban ini mungkin dari medikalnya juga, kemudian ada psikolognya. Itu kita layani semuanya. Jadi intinya kami dari dinas ikut berkomitmen dan sudah melakukan beberapa kegiatan yang salah satunya itu pencegahan kekerasan. Dan di samping itu juga kami dari DP3A selain memiliki UPTD juga kita melakukan kerjasama karena kita tidak mungkin melakukan sendiri. Betul. Pencegahan kekerasan itu kan sangat luas. Kerja bersama. Kerja bersama. Itu kita lakukan juga dengan membentuk jejaring yang melalui itu sudah di SK-kan dengan OPD terkait maupun dari lapisan masyarakat, baik dari desa dan dari masyarakat umumnya. Mungkin itu intinya, ayo kita bersama-sama perangi kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang lagi marak-maraknya ya saat ini. Dari Polda juga tadi udah sampaikan kasusnya meningkat gitu. Sehingga apa yang kita harapkan nanti kekerasan bisa lebih diminimalkan. Mungkin kalau menolkan mungkin ya susah ya, tapi optimis lah dengan kerja bersama itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya untuk pendampingan korban itu kita sudah ada ininya di UPTD itu dari proses pelaporan itu kita sudah dampingin. Dan terakhir apabila dibutuhkan pendampingan psikolog juga kita sudah ada tenaganya. Jadi Ibu silakan laporkan apabila ada kejadian, ada kasus, silakan lapor ke UPTD PPA melalui online juga ada, offline juga bisa. Jadi tidak hanya pendampingan psikolognya Ibu, pendampingan hukum pun kita ada. Ya, itu semua gratis. Prosesnya Ibu setelah melaporkan ini nanti seperti apa mekanismenya? Mungkin bisa dijelaskan juga. Baik. Pertama itu dilaporkan, setelah itu kita asesmen dulu Ibu, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak menutup kemungkinan satu korban itu kita bisa layani beberapa layanan. Misalnya satu korban mungkin dari hukumnya bisa, dari psikolognya,
dan dari medisnya. Jadi satu orang korban itu banyak layanan yang kita bisa berikan sesuai dengan kebutuhan si pelapor.